satu tema yang mungkin terkesan tidak biasa ya buat kita semua, yaitu kekuatan dari kelemahan. Jadi ini adalah maksudnya apa yang dapat dicapai lewat kelemahan, kekuatan, ya, power dari weaknesses. Saya sengaja membuatnya menjadi kontradiktif ya atau paradoksal supaya kita bisa melihat apa yang dibahas oleh Paulus dalam surat 2 Korintus. Dan yang kedua itu adalah kelebihan dari kekurangan. Jadi kita seringkali memisahkan dua hal ini, seolah-olah kekurangan itu ya kekurangan saja, dan kelebihan itu ya tidak ada kekurangan ya. Tapi nanti kita akan melihat bahwa ada kekurangan dari kelebihan, tapi juga ada kelebihan daripada kekurangan. Ya, berlebih-lebihan atau tidak kekurangan apa-apa, itu memiliki kekurangannya sendiri. Sedangkan serba kekurangan atau ya sepertinya selalu bersandar kepada pihak yang lain, ya, tidak punya apa-apa, miskin di hadapan Allah, bangkrut, itu sesuatu yang ternyata punya sisi yang positif, ya, punya sisi kelebihannya. Nah, itu yang seperti apa? Khususnya yang dimaksudkan oleh Paulus dalam surat 2 Korintus, ya, nanti kita akan lihat. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-29, saya bacakan buat kita semua. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bagian kedua yang saya akan ajak kita semua untuk sama-sama baca adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, maka kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa-apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ya, saya akan share lagi ya satu kutipan yang sangat aneh kedengarannya dari Philip Jenkins, seorang teolog Inggris, ya, seorang ahli sejarah gereja. Satu kutipan yang provokatif ini. Philip Jenkins mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama bagi mereka yang kalah, atau dalam bahasa Inggris ini lebih keras lagi, agama bagi mereka yang payah. Ya, jadi bukan hanya kalah, tapi payah. Kalau kalah itu kan bisa aja kayak, ya dia tuh hebat, cuman hari itu dia kalah. Kayak let's say Mike Tyson tuh petinju hebat, cuman hari itu kurang latihan, arogan, nggak tahu, kurang fit kali. Lalu dia kalah sama James Buster Douglas, itu nggak tahu petinju siapa itu James Buster Douglas. Hari itu tumbang Mike Tyson. Ya, tidak menjadi James Buster Douglas itu petinju yang hebat sih, enggak. Biasa-biasa aja dia. Hari ini siapa yang masih ingat James Buster Douglas ya? Tetapi hari ini kita masih mengingat akan Mike Tyson, petinju yang hebat, yang ya dia meng-KO-kan itu banyak orang ya, walaupun dia sendiri KO itu ya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi
itu namanya kalah, ya. Itu namanya orang yang cuma sekali-kali lose. Tapi kalau disebut sebagai losers, nah itu berarti orang yang langganan kalah, ya. Selalu kalah saja. Jadi losers itu lebih daripada sekedar kalah, ya, tapi payah, saya kira terjemahan bahasa Indonesianya, ya. Jadi Christianity as the religion of losers, agama bagi mereka yang payah. Philip Jenkins ini seorang teolog atau sejarawan gereja, ya, jadi orang Kristen ini, ya, mengatakan dalam kutipan ini seperti ini. As a Muslim author wrote a few years afterward, Christianity was self-evidently the religion of losers. Kristenan itu secara self-evident, ya, jadi menjadi bukti dalam dirinya sendiri, ya, nggak usah dijelasin lagi, lu lihat aja lu langsung tahu, itu religion of losers. Karena begini, dia bilang, Islam has blotted out their strong and well-defended kingdoms. Ya, jadi Islam itu punya kerajaan yang kuat sekali dan dia bisa mempertahankannya. And their lofty and towering fortifications, and has turned them into refuges in hiding. Ya, jadi dia sudah mendirikan tempat perlindungan yang hebat deh. Ketika apa? When Latin Christians invited Kublai Khan to convert, ya. Jadi ketika orang-orang Kristen di Barat, ya, orang-orang Kristen di Roma itu mengundang Kublai Khan untuk boleh bertobat, ya, memeluk agama Kristen, he scoffed, ya. Kublai Khan, kamu tahu, ya, itu anaknya Genghis Khan. Genghis Khan itu pada satu ketika pernah menguasai daerah lebih besar daripada penguasa manapun, lebih besar dari Alexander the Great, lebih besar daripada Kaisar Romawi yang manapun, ya. Itu mungkin Kublai Khan punya wilayah itu cuman lebih Genghis Khan punya wilayah taklukan mungkin cuma bisa dikalahkan sama Inggris aja sih, ya, karena dia nggak punya kapal untuk sebesar itu menaklukkan sampai Australia, Selandia Baru, mungkin itu aja. Mungkin juga arguably, ya, sama besarnya kalau ukuran daratan, nggak tahu deh, ya, kita bandingkan. Tapi pokoknya dia besar sekali dibandingkan dengan Romawi, ya, dibandingkan dengan Yunani, itu nggak ada apa-apanya. Cuman umurnya pendek, ya, memang, ya. Genghis Khan punya kekuasaan itu pendek sekali umurnya. Nah, ini Kublai Khan adalah anaknya. Jadi pada satu ketika pimpinan gereja di Roma itu mengundang Kublai Khan untuk boleh bertobat jadi Kristen. Lalu diketawain nama dia. He scoffed. How do you wish me to make myself a Christian? You see, Christians in these parts are so ignorant that they do nothing and have no power, kata Kublai Khan. Jadi Kublai Khan punya assessment, saya kira betul juga, ya, dibandingkan dengan kekaisaran Mongolia itu. Waktu itu orang-orang Kristen di Eropa itu tidak ada apa-apanya dalam kekuatan, ya, mereka hanya bisa gemetar saja menghadapi Kublai Khan, ya, secara teknologi, secara kekompakan di dalam masyarakat, ya, secara mungkin arguably kebudayaan, filosofi dan seterusnya, agresivitas, kemampuan berperang, gak ada apa-apanya sama Kublai Khan, ya. Jadi ya diketawain aja sama Kublai Khan. Lu mau gue tobat jadi Kristen, lu tawarin apa? Lu sesukses apa? Seperti itu, ya. So ini sesuatu yang perkataan yang sepertinya pedas, tidak enak didengar telinga dan keras. Tapi kita boleh coba bertanya, ya, sama diri kita sendiri. Apakah itu sesuatu yang tidak ada benarnya? Malam hari ini kita akan melihat, ya, khususnya dalam terang surat Paulus ini. Apakah benar bahwa yang dikatakan Philip Jenkins ini sesuatu yang kita hanya bisa protes karena tersinggung? Masa Kristen diajak-ajak begini, ya? Ini diajak sama Kublai Khan, lalu kemudian Philip Jenkins ini seorang Kristen menjual diri, tidak tahu malu, ini apa ini? Kutip-kutip dari Kublai Khan dan segala macam, ya, memalukan nama Kristen sendiri, apa ini, ya, menghina diri sendiri. Really? Tapi coba kita ingat-ingat, religion of losers, agama bagi orang-orang payah. Betul tidak? Kekristenan itu agama bagi orang-orang payah. Kalau kita kembali ke bagian surat Korintus tadi, ya, Paulus mengatakan beberapa hal mengenai
kekuatan, kelemahan, ya. Dan dia itu bukan mengatakan bahwa kelemahan itu baik dalam dirinya sendiri sih, tidak, ya, karena dia akan mendoakan agar orang-orang Korintus itu menjadi kuat, ya, betul ya. Kami lemah, tapi kami bersukacita sebab lewat kelemahan kami kamu menjadi kuat. Ya toh, dalam ayat yang ke-9 itu ya. Jadi kelemahan itu sendiri tidak otomatis baik. Kekuatan itu sendiri tidak otomatis jahat. Ya, demikian kelemahan itu sesuatu yang memang juga sebaliknya ya, tidak otomatis jelek juga, tapi ya. Jadi intinya saya mau mengatakan bahwa Paulus dalam surat 2 Korintus bukan sedang defending weaknesses, kelemahan, sebagai sesuatu yang baik pada dirinya sendiri. Jadi dia bukan sekedar menjungkir balikan apa yang dunia ini anut, yang dunia ini rayakan, yaitu dunia ini, khususnya dunia Romawi pada abad pertama, ya, itu memang sangat mengagung-agungkan kekuatan. Saya kira mirip sih dengan dunia kita sekarang, ya, khususnya kalau Anda menjalani atau menghidupi impian Amerika, ya, impian Amerika itu apa? Ya, itu tercantum dalam mereka punya konstitusi, yaitu negara Amerika itu berdiri untuk menyediakan kebebasan dan ruang bagi mereka yang dianggap punya kesetaraan, ya. Jadi impian Amerika itu adalah mereka mendirikan sebuah negara yang mengakui bahwa setiap individu itu setara, setiap individu itu setara di hadapan hukum, dan mereka harus dijamin kebebasannya untuk mengejar kebahagiaan, ya, untuk di dalam mengejar kebahagiaan termasuk menghidupi agama dan segala macam keyakinan dia, mengutarakannya dengan bebas, ya, dan semacam itu. Nah, di dalam salah satu impian Amerika, khususnya yang bagian terakhir tadi, ya, yaitu mengejar kebahagiaan, itu yang disebut kebahagiaan tentu saja bukan kondisi lemah, bukan kondisi bodoh atau bingung atau sakit atau gamang, ya, pasti bukan. Tapi kondisi yakin, ya, kondisi di mana mereka tidak kebingungan, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, kondisi mereka in control, ya, jadi mereka dapat menentukan pilihan. Kalau aku pilih untuk mau tetap kerja, aku bisa. Mau pilih, aku mau liburan, bisa juga. Aku mau pilih kerja A, tidak kerja B, bisa. Mau pilih kerja B, tidak kerja C, boleh juga. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang dikatakan orang itu in control. Dan kondisi seperti itulah yang saya kira juga imply dikejar orang dalam impian Amerika. Ya, ini kenapa saya bilang impian Amerika. Karena Amerika ini kan punya mesin propaganda yang paling hebat lah di dunia ini. Ya, mesin propaganda mereka itu Hollywood itu, dan juga segala musik-musik yang dihasilkan, kebudayaan populer itu kan menjalar ke seluruh dunia. Ya, Anda tidak bisa mengatakan itu untuk misalnya kebudayaan India misalnya, atau kebudayaan dari aborigin, atau kebudayaan dari Jepang misalnya, even ya kita hari ini mungkin bisa bilang Korea begitu, Pak. Korea ini kan kebudayaannya menjalar sampai ke seluruh dunia. Ya, betul juga. Tapi saya kira Korea itu masih bisa dikatakan sebagai subset, ya. Kalau di K-pop itu masih subset dari kebudayaan Amerika juga, ya, subset daripada impian Amerika. So, ini meta narasi Amerika ini memang sesuatu yang pervasif, ya, dan ada di mana-mana lah saya kira dalam dunia kita, karena mereka itu juga memang boleh dikatakan membesarkan atau mempopulerkan itu impian modern, ya. Dan impian modern adalah mereka boleh menjadi tuan, mereka boleh menjadi kuat, mereka boleh menjadi bebas, ya, mereka boleh menjadi pilot bagi pesawat yang namanya kehidupan mereka, ya. Jadi mereka ibarat menerbangkan pesawat, mereka itu tahu akan terbang kemana. Hidup kamu itu nanti akan mendarat di mana, nanti akan terbang melintasi apa, nanti kamu akan tidak dipermainkan badai, tapi bisa terbang di atas badai, dan seterusnya. Seperti itu gambarannya, ya. Nah, dalam gambaran seperti ini tentu tidak ada tempat untuk kelemahan, ya. Kelemahan itu untuk diatasi, kelemahan itu bukan hal yang baik, kelemahan harus tanggulangi, ya. Barangkali kita bersabar dalam kelemahan boleh, tapi tentu kelemahan sama sekali tidak ada manfaatnya, ya. Itu kalau bisa dihilangkan.
Nah, artinya apa? Artinya dalam impian Amerika, kekuatan itu seluruhnya baik, kelemahan itu seluruhnya buruk. Ya, tapi yang dimaksud dengan kekuatan di situ nanti saya akan argue bahwa barangkali lebih tepat bukan dibilang sebagai kekuatan, tapi lebih tepat dibilang sebagai kekuasaan. Ya, kenapa? Karena kekuatan itu tidak exclude kelemahan. Kekuasaan, nah itu exclude kelemahan atau ketidakberdayaan. Ya, jadi lawan kata dari lemah atau tidak berdaya. Itu bukan kuat sebetulnya, tapi lawan katanya berkuasa. Ya, contoh ya. Kalau kamu itu seorang ibu yang hendak melahirkan, lalu kamu sebagai ibu yang hendak melahirkan, kamu merasa kesakitan, tapi kamu bisa mempertahankan diri untuk terus di dalam kesakitan kamu itu, ya, kamu bisa mempertahankan diri untuk kamu, terus push sampai bayi kamu lahir. Lalu, apakah kamu bisa dikatakan sebagai orang yang lemah? Ya. Apakah kamu orang yang lemah kalau kamu menderita, tetapi kamu tetap bisa bertahan dalam penderitaan kamu? Begini, kamu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berkuasa waktu kamu melahirkan. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai segala-galanya. Kamu nggak bisa misalnya mengatakan, saya mau memastikan anak saya lahir pukul 8:03, itu agak susah juga ya kamu lakukan. Saya mau menguasai tubuh saya sampai tidak sakit, nggak bisa juga dilakukan untuk kebanyakan orang, ya kan? Jadi mungkin beberapa orang bisa ya, mungkin hipnotis diri sendirilah atau apalah, menguasai diri, yoga apa mungkin terus bisa tidak sakit. Ya saya kurang begitu percaya sih. Cuman mungkin bisa, tetapi saya kira bagi sebagian besar orang kan tidak bisa lah seperti itu. Ya, jadi menguasai tentu itu tidak bisa, menguasai kesakitan. Tetapi apakah tidak bisa dikatakan bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya di dalam kesakitan, tapi dalam ketabahan, dalam kegigihan, apa tidak bisa dikatakan dia juga kuat? Saya kira bisa. Ya, seorang ibu yang bisa menahan penderitaannya, lalu kemudian dengan gigih dia terus push itu anaknya, akhirnya keluar dengan normal, dengan segala perjuangan. Kita tidak bisa katakan ibu itu berkuasa. Kita bisa katakan ibu itu penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, ya namanya orang lagi melahirkan kan tidak berdaya di situ ya. Kalau tiba-tiba ada gempa bumi ya susah juga dia mau nolongin orang lain, nggak bisa ya. Jadi dia sangat tidak berdaya itu. Mohon harap-harap lagi melahirkan nggak lagi terus ada air ya, banjir gitu kan, atau apalah gempa bumi atau apa, harap-harapan tidak ya, karena kondisi tidak berdaya. Tapi kondisi tidak berdaya atau lemah di sini bisa muncul berbarengan dengan kondisi kuat, betul kan? Jadi orang tidak berdaya, orang lemah itu bisa sekaligus dia kuat, tetapi tidak bisa dikatakan sekaligus dia itu berkuasa. Jadi ini saya mau argue a case ya, bahwa lawan kata, lawan konsep, lawan keadaan ya daripada lemah itu bukan kuat. Karena lemah dan kuat itu bisa muncul bersama-sama. Lawan kata dari lemah itu adalah berkuasa. Ya, kalau kamu berkuasa kamu tidak lemah. Kalau kamu lemah atau menderita atau tidak berdaya, bukan berarti kamu tidak bisa kuat. Kamu bisa kuat juga. Lalu Paulus dalam pasal 13 mengatakan beberapa hal di sini ya. Dia katakan soal lemah itu, Kristus itu berkata-kata dengan perantaraan Paulus. Dan Kristus itu tidak lemah terhadap jemaat, terhadap kamu. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, lemah itu dilawankan sama apa sama Paulus? Ia tidak lemah, melainkan ia kuat, tidak. Ya, tidak lemah, melainkan ia berkuasa di tengah kamu. Ya, jadi Kristus itu tidak lemah terhadap jemaat, tetapi dia berkuasa terhadap jemaat. Karena sekalipun ia telah disalibkan karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Ya, jadi disalibkan itu memang dalam kelemahan, tidak berdaya dia, ya, tidak berkuasa dia.
Tetapi Allah tetap berkuasa. Allah tetap memegang kendali. Dan Allah membangkitkan Yesus. Sehingga Yesus menjadi hidup karena kuasa Allah. Ya, jadi ini satu perbedaan yang penting. Ya, Kristus itu bukan seperti kita sering mungkin membayangkan ya, Kristus itu sebetulnya hanya berpura-pura aja menderita. Ya, jadi kita itu melihat Kristus, berdarah-darah, menderita sampai mati. Itu sebetulnya ya kita percaya sih, tapi mungkin ya diam-diam kalau kita punya teologi tidak betul ya, kita diam-diam dalam hati sambil menyimpan tanda tanya. Tapi kan dia Tuhan, dia Tuhan ini masa dia betulan kesakitan ya? Kayaknya enggak, dia pendekar yang hebat aja mungkin dipukul tangannya nggak sakit ya, apalagi Tuhan dia dipaku gitu nggak sakit sih mestinya. Cuman dia ya mesti main drama lah supaya orang yang melihat dia sungguh-sungguh, melihat dia menderita kan begitu. Jadi kita diam-diam itu menganut sebetulnya doketisme. Ya, doketisme itu apa? Doketisme itu adalah satu pandangan yang salah dalam teologi mengenai Kristus. Yang percaya ya doketisme itu, mereka percaya bahwa Kristus itu hanya seolah-olah punya natur manusia. Tapi dia tidak punya natur manusia sebetulnya. Jadi seolah-olah saja Kristus itu kesakitan, lemah, mati, itu hanya seolah-olah. Karena Tuhan mana bisa mati, kata orang doketis. Nah, ini pandangannya keliru. Ya, dalam pandangan ini, kenapa bisa ada pandangan ini? Salah satunya karena mereka mencampur baurkan antara Kristus itu tidak lemah. Kristus itu ketika disalibkan, dia itu tetap pegang kendali, tetap berkuasa. Dan ketika dia itu bangkit, dia juga bangkit sendiri. Malah beberapa orang mengatakan begini, apakah perbedaan antara Kristus bangkit dengan Lazarus bangkit? Perbedaannya di sini, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Kalau Yesus, kan dia bisa bangkit sendiri, dia Tuhan. Nah, itu problem. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus di dalam surat-surat Paulus, ya, saya kira juga di dalam Injil, kita melihat itu selalu digambarkan sebagai dibangkitkan oleh Allah Bapa. Nah, ini tentu kamu bisa pikir lagi secara salah ya, menyalahi pakem ceritanya. Kamu bisa pikir lagi, bertanya lagi, loh masa Kristus nggak bisa bangkit sendiri? Oh ya, kalau kita bicara mengenai Allah dalam segala kemahakuasaannya, of course, Allah oknum kedua, yaitu Allah Anak, tentu saja sama maha kuasanya dengan Allah Bapa. Jadi ya Kristus sebetulnya dalam kealahannya, ya tentu saja tidak perlu dibangkitkan oleh Allah Bapa, tentu saja. Ya, bahkan kita bilang dia tidak bisa mati. Tapi ini alur pikir orang doketis. Ya, kenapa? Karena Kristus itu kita percaya punya dua natur, dua substansi, ya, dua esensi atau dua hakikat gitu. Dan hakikat Kristus sebagai Allah, ya dia tidak bisa mati. Tapi ingat, Kristus itu punya hakikat manusia, manusia sejati. Ya, jadi Kristus itu sekaligus Allah sejati, sekaligus manusia sejati. Dan natur Kristus sebagai manusia ini sesuatu yang tentu saja bisa mati. Ya, namanya manusia itu mortal, bukan immortal. Dan manusia disalib, ya akan menderita. Dan Kristus disalib, maka dia menderita. Nah, di situ dikatakan oleh Paulus menjadi make sense, dia itu hidup karena kuasa Allah. Dia itu dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini sangat penting. Ya, jadi perkara Kristus itu bukan bangkit sendiri karena dia Allah. Jadi oke, dramanya udah selesai ya, ini udah hari ketiga. Oke, saya sekarang bangkit seolah-olah nggak ada yang terjadi gitu. Ya, itu pandangan teologi yang keliru. Ya, pandangan teologi yang betul adalah dia itu terbaring di kubur, di dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesendirian. Ya, teriakannya dia adalah, mengapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Ya, teriakan yang dikutip dari Mazmur 22, itu teriakan yang penuh kepedihan karena Allah meninggalkan dia. Ya, dan ini penting kita lihat dalam salib itu ya. Orang Yahudi disalib itu sudah jaminan bahwa dia itu dibuang sama Tuhan. Ya, kalau lu sampai matinya digantung, itu tanda udah nggak bisa lain, lu itu ditolak Tuhan. Ya, sorry for you lah. Tapi ya
Buktinya mengatakan bahwa Tuhan nggak berkenan sama lu. Nah, di situ pentingnya Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ya, karena bangkitnya Yesus itu, karena itu dibangkitkan oleh Allah Bapa, menandai Allah Bapa itu bukan tidak berkenan kepada Yesus. Allah Bapa itu berkenan kepada Yesus. Ya, jadi ini sama dengan apa? Sama dengan satu peneguhan bahwa Israel yang sudah dibuang oleh Allah, kemudian itu ingin dibangkitkan kembali oleh Allah. Ya, janji Tuhan kepada umatnya ya di dalam kitab Yehezkiel itu menggambarkan umat Tuhan itu seperti tulang-tulang yang kering, tapi kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah. Ya, jadi ini sangat penting. Allah yang kemudian menghidupkan yang lemah itu, pihak yang lain. Jadi bukan pihak yang lemah itu sekaligus mendadak dari lemah jadi berkuasa. Itu cerita Amerika, itu cerita modern. Ya, tapi cerita orang Kristen adalah cerita di mana Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, itu menghidupkan mereka yang lemah. Ya, oke. Lalu Paulus melanjutkan, memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, ini tema mati bersama Kristus, menderita bersama Kristus, dan dihidupkan lagi bersama Kristus. Ya, dibangkitkan dalam kuat kuasa Allah bersama Kristus. Ya, jadi ini adalah tema persatuan dengan Yesus, ya, unio cum Christo, persatuan dengan Kristus. Dan di dalam Kristus itu kita turut di dalam kelemahannya, tapi juga kemudian turut di dalam kekuatannya. Oke, lalu saya loncatin aja, karena saya mau lanjut langsung ke ayat yang ke-8, ya, mengingat waktu. Dikatakan di sini, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat adalah untuk kebenaran. Nah, ini bicara dalam kaitan dengan orang-orang penerima surat 2 Korintus yang mereka berkanjang dalam kejahatan. Jadi Paulus ingin mendoakan mereka, mendorong mereka supaya jangan berbuat jahat lagi, ya, supaya kemudian pekerjaan Paulus itu dinyatakan tahan uji. Ya, bukan supaya pekerjaan Paulus dinyatakan tahan uji, tetapi supaya apa? Supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami tampaknya tidak tahan uji. Jadi Paulus itu membandingkan dua hal itu, yaitu kamu benar-benar menjadi orang yang meninggalkan kejahatan dan menjadi orang yang melakukan kebaikan dengan urusan pekerjaan pelayanan Paulus. Apakah tahan uji apa tidak? Dan Paulus 3 kali di sini, ya, 3 kali dia mengatakan bukan kami yang tidak tahan uji, ya. Itu dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, bukan supaya kami ternyata tahan uji. Lalu pada ayat yang ke-7b, ya, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Jadi rupanya urusan tahan uji itu bukan urusan yang terlalu penting, itu direlatifkan oleh Paulus di sini. Tetapi dia ingin menekankan apa? Dia ingin menekankan agar kamu, ya, jadi antara kami dan kamu. Urusan kami adalah urusan tahan uji, ya. Apakah tahan uji apa tidak? Apakah ternyata tahan uji apa tidak? Apakah tampaknya tahan uji apa tampaknya tidak tahan uji? Itu relatif, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting, kamu, ya, itu yang kami doakan, yaitu supaya kamu, bukan kamu terlihat bagus atau kamu terlihat begini atau begitu, tapi supaya kamu jangan berbuat jahat, ya, supaya kamu belajar berbuat baik. Kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Jadi pada kenyataannya. Dan kenapa Paulus mendoakan itu, ya? Kenapa Paulus mengusahakan itu untuk dialami oleh orang penerima surat 2 Korintus? Jawabannya, karena kami tak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Nah, ini penting, ya. Jadi kebenaran. Dan kita masih ingat, bagi orang Kristen kebenaran itu apa? Atau siapa lebih tepatnya? Kebenaran adalah Yesus. Ya, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dalam surat Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes, maksud saya. So, kebenaran itu tak dapat kami lawan. Kami hanya bisa melayani kebenaran. Kami hanya bisa berbuat untuk kebenaran. Tidak bisa melawannya, nggak bisa against itu. Jadi ada beberapa hal
disajikan oleh Paulus dalam ayat-ayat ini, ya, yaitu mengenai kelemahan, mengenai kuasa, dan mengenai kebenaran. Dan ini semua ada kaitannya. Kelemahan, kuasa, dan kebenaran. Kebenaran di sini adalah bagian daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu ada righteousness, dan righteousness of God itu sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Paulus. Righteousness of God itu adalah sesuatu yang harus dilayani oleh Paulus. Dia itu harus pro kepada kebenaran. Tidak boleh kontra terhadap kebenaran. Ya. Lalu kemudian dia balik lagi kepada tema ini. Kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Nah, ini seolah-olah seperti Paulus merayakan kelemahan. Hore saya lemah, hore saya kalah, gitu ya. Hore saya diinjak-injak. Tidak. Saya kira bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah apa? Kenapa Paulus merayakan kelemahan kami? Bersuka cita apabila kami lemah. Sebab ujungnya satunya itu loh. Kamu kuat. Yang satu relatif, yang satu itu yang lebih nggak relatif. Ya, yang satunya lagi lebih nggak relatif lagi. Nah, itu apa itu? 3 hal itu. Yang paling relatif adalah apakah kami lemah atau tidak? Ya, itu yang relatif. Apakah kami tahan uji apa tidak? Nah, itu relatif. Apakah kamu sudah bisa meninggalkan kejahatan? Apakah kamu mulai berbuat baik? Apakah kamu kuat apa tidak? Nah, itu lebih tidak relatif. Tapi yang paling absolut apa? Yang paling absolut ini. Kebenaran Tuhan sendiri. Ya, oke, jelas ya, ada 3 hal itu. Jadi Paulus di sini sedang ingin merelatifkan apa? Merelatifkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, apakah kami lemah atau kuat, itu tidak terlalu penting. Tapi bahkan dia bersuka cita apabila lewat kelemahan dia, jemaat boleh dikuatkan. Inilah yang kami doakan, kata Paulus, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itu sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan, supaya bila aku berada di tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras. Loh, kenapa? Kenapa ketika jauh Paulus menulis sampai orang menuduh Paulus itu galak di tulisan, macan kertas dia itu, ya, di atas kertas dia galak. Kalau ketemu orang ya kata-katanya seperti tidak berarti. Oh, rupanya Paulus itu ingin agar mereka itu berubah bukan karena ditakut-takuti, berubah bukan karena sungkan, berubah itu bukan karena di depan muka Paulus aja rupanya. Tidak. Paulus ingin agar mereka itu sungguh-sungguh berubah dalam diri mereka sendiri. Nggak terlalu penting nanti waktu ketemu Paulus malu apa nggak malu, nanti Paulus akan mendapatkan validasi apa enggak, pelayanan gue udah berhasil nih apa enggak, itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah apakah mereka sekarang pro kepada kebenaran, apakah mereka sekarang itu sungguh-sungguh berhenti berbuat jahat dan mulai berbuat baik. Itu yang paling penting, ya. Dan Paulus kemudian mengatakannya dengan ekspresi ini, supaya bila aku berada di tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras, ya, menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Nah, di sini dia masuk lagi kepada tema kuasa. Ya, kuasa itu tidak sama dengan kekuatan. Ya, kuasa itu berarti in control, dia jadi domine, ya, mendominasi, dia yang menguasai. Ya. Nah, ini sesuatu yang Paulus katakan de facto-nya dia dianugerahkan Tuhan kuasa. Dan memang betul, Paulus itu punya karisma, dia punya kekuatan, dia punya kedudukan sebagai rasul, dia didengarkan orang, dia punya keterampilan dalam berbicara, retorika yang bagus, dia punya pikiran yang tajam, dia punya pengorbanan dan reputasi dan posisi. Dia dianugerahkan Tuhan kuasa, tetapi dia tidak mau pakai itu. Ya, dia tidak mau pakai itu. Kalaupun dia pakai, dia akan melakukannya dengan terpaksa. Ya. Dan dia tidak mau terpaksa itu. Dia tidak mau terpaksa bertindak keras. Apa yang dia mau? Dia mau mereka berubah sehingga Paulus tidak perlu bertindak keras. Kenapa? Karena kata Paulus, kuasa itu dianugerahkan Tuhan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Sedangkan kalau dia bertindak keras, ya, ketika dia sudah sampai kepada mereka, itu nanti akan mau tidak mau meruntuhkan. Nah, itu yang mau dihindari Paulus. Oke, dan sekarang kita kembali kepada tuduhan daripada Kublai Khan. Ya, Kublai Khan mengatakan, lu mau tawarin gua apa? Kristen itu bisa tawarin apa ke gue?
ya. Dia katakan apa? Lu itu lihat diri lu sendiri, nggak punya pengetahuan, sains itu kalah sama orang-orang di Kekaisaran Ottoman, ya, dan lu juga nggak punya power sekarang. Yang punya power itu adalah orang-orang Mongolia, mungkin orang China masih lebih punya power, orang Ottoman mungkin lebih mending. Nah, orang-orang Kristen di sini, ya payah-payah. Lu tawarin gua apa? Kata Kublai Khan, berani-berani suruh gua bertobat. Ya, religion of losers. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, tapi sebelum kita kembali menjawab pertanyaan ini, ya, dengan tadi surat 2 Korintus ada dalam pikiran kita, kita lihat dulu gambar ini. Lihat gambar yang sebelah kanan. Ya, gambar piramida ini. Ini piramida, ada Firaun di atas, lalu ada government officials di sini, ya. Ini ada pejabat daripada Firaun, ya, mungkin Yusuf pada zaman Yusuf, ya, lalu ada Potifar, ya, lalu ada para bangsawan, ya, anak-anak Firaun, lalu ada juga imam-imam, ya, mungkin mertua daripada Yusuf itu, ya, imam yang kasih anaknya kepada Yusuf. Nah, itu di sini posisinya, ya, nomor 2. Lalu agak di bawah itu ada tentara, lalu agak di bawah sedikit juru tulis, ya, ahli kitab. Lalu di bawahnya lagi pedagang, di bawahnya lagi itu tukang-tukang. Paling bawah itu adalah petani dan budak-budak. Nah, ini adalah piramida dominasi atau piramida kekuasaan di Mesir. Nah, kalau di konteks kita apa ya? Nggak tahu ya. Di sini mungkin investment bankers gitu kali ya, atau mungkin orang-orang kayak Jeff Bezos gitu ya. Mungkin di sini nggak tahu lah. Para politisi gitu ya, nggak tahu. Lalu di bawah-bawah ini mungkin teknokrat ya, terus ada apalah dokter, pengacara gitu ya mungkin ya, nggak tahu, pejabat mungkin, businessman kali, whatever. Lalu kemudian paling bawah-bawah sini mungkin ya budak korporasi gitu ya, pengangguran lebih bawah lagi mungkin ya, dan tergantung juga pengangguran yang mana ya. Karena orang yang punya passive income mungkin juga bisa dibilang pengangguran. Anyway, ya, orang-orang yang paling bawah ini orang-orang yang nggak punya pilihan. Orang-orang yang dikuasai dan bukan menguasai, yang di atas yang menguasai dan tidak dikuasai. Nah, ini di sini saya mau coba ringkas dengan kalimat dari Bill Gates mungkin ya. Bill Gates itu pernah mengatakan begini, sooner or later, kalau lu kagak punya rencana untuk hidup lu akan mendapati diri lu melakukan rencana orang lain, dia bilang. Ya, jadi kalau lu sendiri kagak tahu hidup lu mau lu apain, ya, lu itu mau mewujudkan apa dalam dunia, sooner or later lu akan mendapati diri lu just ya dipakai orang lain untuk mewujudkan impian dia atau rencana dia. Itu aja dalam hidup. Saya kira itu banyak betulnya kalimat Bill Gates itu. Nah, sekarang itu with that in mind ya, coba kita lihat lebih enak mana. Kalau kamu di atas, rencanamu, kehendakmu yang dijadikan oleh struktur bawah. Kalau kamu di bawah, orang tidak tanya lu mau apa. Orang hanya tanya lu bisa apa. Orang hanya tanya lu bisa berguna buat gue di mana, dalam hal apa. Ya itu aja. Tapi mau lu apa? Gak ada. Yang bisa ditanya maunya apa itu hanya Firaun aja. Yang di bawah sini gak pernah ditanya maunya apa, tapi bisanya apa. Ya. Oke, nah kalau kamu punya pilihan, kamu pilih ada di mana dalam piramida ini, di atas atau di bawah? Saya kira tentu saja ya, orang itu semua ingin ada di atas tentunya, jangan ada di bawah dong. Walaupun dalam gereja kita mengatakan lebih bahagia melayani daripada dilayani. Ya, berikan aku Tuhan hati seorang pelayan, ya, hati seorang hamba. Tapi itu lip service aja lah ya. Hati seorang hamba, tapi lu belajar keras, lu bekerja keras, lu jadi ambisius untuk kemuliaan Tuhan mendadak ngomongnya, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi berikan aku hati seorang hamba. Sungguhan lu mau hati seorang hamba mau dibawa-bawa sini? Nggak mau kan? Lu maunya hati seorang hamba tapi ya minimal di sini kan? Nah, kan begitu, ya. So, oke, kita tahu itu semua. Ya, kita tahu. Mau pakai bahasa apa saja, mau bahasa yang sangat terang-terangan secara duniawi, mau bahasa yang agak diperhalus eufemisme, bahasa gereja,
Kita tahu berlaku ada piramida ini, ya, ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah. Enak yang mana menurutmu? Tentu jawabannya gampang, enak yang di atas. Tapi yang di atas ini tidak segampang itu, Rodrigo, ya kan begitu ya. Bukan Rodrigo ya namanya ya. Siapa itu? Fernandes. Siapa namanya? Ferguson ya, Ferguson. Tidak segampang itu Ferguson kan begitu ya. Ada di atas. Memangnya lu anaknya Fir'aun, procot lahir udah anak Fir'aun. Ya kagak. Harus berjuang. Pursuit of happiness, kata Thomas Jefferson. Naik ke atas. Kan begitu. Ya, jadi from zero to something. Ya, from zero to hero. Kan begitu. Ya, oke. So, naik piramida kekuasaan. Nah, kenapa yang di atas enak? Kenapa yang di bawah nggak enak? Kenapa yang di bawah harus berjuangnya ke atas dan bukan yang di atas berjuang ke bawah? Kenapa? Karena banyak hal bisa dicapai lewat kekuasaan. That's it. Very simple kan? Seperti Bill Gates tadi bilang, sooner or later, kalau lu gak jelas juga lu maunya apa, ya lu akan mewujudkan dengan segala bakat lu, waktu lu, talenta lu, hidup lu akan mewujudkan mimpinya orang lain. Gitu aja, gampang. Ya, jadi apa yang bisa dicapai lewat kekuasaan? Banyak hal. Kekuasaan itu apa sih? Yaitu kebisaan. Ya, kebisaan, kemampuan. Untuk apa? Untuk memilih dan bukan dipilih. Ya. Mengatakan ini yang harus ada dalam dunia, ini yang harus nggak ada dalam dunia. Yuk kita wujudkan. Ya, bagian siapa memutuskan? Bagian siapa mengatakan? Ini harus ada, itu nggak boleh ada, harus begini, harus begitu. Tentu yang lebih atas lebih punya posisi mengatakan, yang di bawah lebih nggak ada posisi mengatakan, kan begitu. Maka apa yang bisa dicapai oleh kekuasaan? Banyak hal, kebebasan, somehow kebahagiaan, somehow juga umur panjang. Ya, kalau posisi lu di bawah, umur panjang buat apa? Jadi sapi, umur panjang-panjang, gunanya juga buat orang lain, kan begitu. Ya, nah yang di atas, lu bisa bahagia, umurnya panjang, sehat, dan segala macam. Terus udah mati dibalsem lagi ya, dimasukin ke peti yang terus diawetkan, terus ada mitosnya nanti ada dibangkitkan di akhir zaman ya sama dewa-dewa dan segala macam, terus hidup kekal. Yang di bawah-bawah sini sih ya sampai hidup kekal juga tetap jadi hamba juga, kurang lebih gitu. Ya jadi maka lebih enak di atas lah, semacam begitu. Banyak hal bisa dicapai lewat kekuasaan. Tapi kita perlu tanya ya, kita perlu kritis tanya. Tapi apa yang tidak bisa dicapai lewat kekuasaan? Ada nggak sih sebetulnya? Apakah kekuasaan itu bisa mencapai segala-galanya? Ya, dia bisa mencapai banyak hal. Itu tidak saya sangkali. Ya, jadi ada alasan kuat ini orang naik ke atas dalam piramida. Karena makin ke atas makin banyak hal bisa dilakukan. Soalnya yang di atas bisa melakukan lewat orang di bawah. Jadi ada alasan kenapa kalau posisi kamu di atas, kamu bisa mencapai lebih banyak hal. Bisa kerja lebih banyak. Karena kalau posisi kamu di bawah, kamu kerja pakai tangan kamu doang. Kalau kamu di atas, kamu bisa kan orang yang lapisan di bawah. Kalau kamu level nomor 2, lapisan kamu di bawah, 1 level. Kalau nomor 3, ada 2 level di bawah kamu. Kalau kamu nomor 4, ada 3 level di bawah kamu. Dan seterusnya. Kalau kamu di puncak piramida, kamu bisa menggerakkan seluruh masyarakat. Bantuin kamu mewujudkan mimpi kamu. Enak nggak tuh? Enak banget. Karena tangan kamu nggak cuma 2, tangan kamu bisa 2.000, bisa 2 juta, bisa 200 juta tangan kamu. Kan enak banget. Ya. Jadi yang bisa dicapai oleh kekuasaan, definitely banyak banget. Makanya semua orang berlomba-lomba naik. Gue jadi kepala, jangan jadi ekor, apalagi jadi jempol kaki, jangan mau. Kan kira-kira begitu. Simple banget. Ya, alasannya sangat jelas. Tapi, yakin kamu semua itu bisa dicapai lewat kekuasaan? Kamu yakin ada yang tidak bisa dicapai lewat kekuasaan? Ya, tidak ada yang tidak bisa dicapai lewat kekuasaan. Kamu yakin? Saya kira kalau saya sih tidak yakin. Ya, saya percaya ada yang tidak bisa dicapai lewat kekuasaan. Dan itu hal-hal apa saja? Ya, itu adalah hal-hal misalnya ya yang tidak bisa dibeli dengan uang misalnya. Uang ini kan mewakili kekuasaan. Ada nggak sih? Kamu tanya sama dirimu sendiri.
ada nggak yang nggak bisa dibeli sama uang? Saya punya satu paman ya, paman saya itu orangnya, ya saya suka sekali sama dia, karena dia sangat berpengetahuan dalam elektronika, ya teknik mesin dan segala macam. Dia yang ngajarin saya fisika, termodinamika dulu ya, bagaimana mesin bekerja dan segala macam itu. Jadi saya pikir, wah ini orang yang seru banget. Dan dia pernah ngomong sesuatu ke saya. Dia bilang begini, semua orang itu ada price tag-nya. Setiap orang itu bisa dibeli sebetulnya. Cuman price tag-nya itu berapa, nah itu aja beda-beda. Ya, cuman tiap orang itu basically bisa dibeli, dia bilang gitu. Ada satu price tag gitu. Ada harganya. Cuman ya beda-beda itu. Ya, ada orang yang bisa dibelinya murah, ada orang yang belinya harus mahal, itu aja. Ya, dia percaya itu. Terus saya pikir-pikir, ya dia bisa benar, bisa juga salah. Saya timbang-timbang puluhan tahun. Terus saya pikir-pikir, coba kamu jawab sendiri pertanyaan itu. Benar nggak tuh semua orang itu ada price tag? Saya kira tidak segampang itu untuk kita bilang duit itu nggak ada pengaruh. Tapi juga tidak segampang itu kita bilang duit itu betul bisa membeli orang. I don't think so. Manusia itu sampai paling inti, paling dalam tidak bisa dibeli. Contoh ya, ini gampang aja nih. Saya kira ada banyak prank atau permainan atau eksperimen berpikir atau apapun ya mengenai hal ini. Salah satunya begini, kamu kalau dikasih uang 10 miliar dolar misalnya, kamu mau nggak melakukan A atau B? Misalnya apalah ya, potong kelingking kamu dikasih 10 miliar dolar, mau nggak? Misalnya. Atau kamu menyangkali ibu kamu misalnya, kasih 10 miliar dolar, mau nggak? Misalnya. Atau kamu jam umur kamu sekarang itu misalnya 17 tahun, tapi mendadak kamu jadi umurnya 50 gitu. Tapi ada 10 miliar dolar di rekening kamu, mau? Atau kamu mundur, sekarang umur kamu 50 gitu, terus mundur jadi umur 15, ya, tapi dengan bijaksananya seperti sekarang. Cuman ya nggak ada 10 miliar dolar itu. Pilih yang mana? Kan kira-kira begitu ya eksperimen berpikirnya. Lalu pada satu titik kamu bisa menyadari, betul nggak sih uang itu bisa membeli segalanya? Saya kira tidak loh. Tidak. Ada banyak hal itu nggak bisa dibeli sama uang. Ya, misal, senyuman itu bisa dibeli sama duit. Tapi hati yang betul-betul tersenyum itu tidak. Ya, contohnya ya, kalau kamu duduk di kelas ekonomi di penerbangan, ya lalu kamu merasa kok saya diperlakukan kurang ramah ya, atau di rumah sakit gitu ya, kamu ambil kamar kelas 3 gitu, kok senyumnya suster kurang manis gitu, dokter kayaknya agak tergesa-gesa, kurang ramah. Ya coba kamu upgrade aja, kelasnya VVIP gitu, pasti senyumnya lebih ramah ya. Jadi uang itu bisa membeli senyuman, bisa. Tapi yang tulus nggak bisa. Uang itu bisa membeli cinta apa tidak? Saya kira tidak. Tapi membeli pacar bisa? Oh bisa, ya. Tapi cintanya palsu, semacam begitu. Bisa beli teman nggak? Beli yang menemani bisa. Ya, di Jepang itu ada profesi orang pengangguran itu. Dia kerja ini gagal, kerja itu gagal. Terus dia menyewakan diri. Jadi orang yang nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin doang. Kalau orang lain curhat, dia ngangguk-ngangguk. Itu aja. Lalu dibayar per jam. Antri yang sewa dia cukup banyak. Orangnya mukanya biasa-biasa, penampilannya biasa-biasa. Kayak kamu dan aku deh, biasa-biasa. Cuman dia sekarang laku dia jasanya. Menyewakan diri. Untuk tidak ngapa-ngapain, just nemenin. Jadi teman bisa dibeli pakai uang. Oh bisa. Tapi benar-benar sahabat, ya enggak lah. Ya, jadi semacam itu. Saya kira banyak hal bisa dibeli dengan uang. Banyak hal bagus, ya, dari uang itu bisa bikin satu market ekonomi yang efisien, ya, kata Michael Sandel dari Harvard. Bagus sekali. Tapi tidak bisa segalanya, ya, tidak bisa segalanya. Kamu nggak akan mau lah masyarakat yang semuanya diatur oleh sistem market. Kamu nggak mau market ekonomi itu betul-betul market ekonomi, nggak mau lah kamu. Ya, itu kehidupan yang mengerikan. Oke. So, segala yang bisa dibeli dengan uang? Enggak. Nah, pikirkan, apa yang nggak bisa dibeli sama uang? Yang tidak bisa dibeli sama uang. Nah, itulah dia yang kita bisa masukkan ke dalam salah satunya, ya, kalau kita transport lagi uang ini menjadi keberdayaan atau kekuasaan,
Ya, kita bisa transport ini menjadi apa yang tak bisa dicapai lewat kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan itu ini. Saya memastikan kehendak saya jadi. Entah lewat pikiran saya yang pinter, pengalaman saya yang banyak, reputasi saya yang saya dipercaya sama masyarakat, entah sama ubanan saya, ya orang ubanan itu lebih berpengaruh daripada orang yang nggak ada ubannya. Entah karena saya punya warna kulit, ya ras tertentu lebih dipercaya, lebih lebih punya pengaruh dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu kekuasaan. Nah, ada nggak yang nggak bisa dicapai lewat kekuasaan? Saya kira ada. Yaitu apa yang hanya bisa dilakukan dengan bebas oleh orang lain. Ya, jadi apa yang merupakan buah kebebasan tidak bisa dicapai lewat kekuasaan. Itu secara logis kontradiktif. Kalau bisa dibeli, itu bukan bagian kebebasan. Lah buktinya bisa dibeli, jadi ada pihak lain mengontrol. Itu kan bukan kebebasan lagi. Tetapi kamu ingin apa? Kamu ingin dalam hidupmu itu ada buah-buah dari kebebasan. Contohnya tadi ya. Kalau orang nemenin kamu, lalu kamu tahu ini, kamu orang yang sangat berkuasa. Orang yang berkuasa itu seringkali itu ngetes ya. Ngetes apa? Ngetes kamu itu melayankan yang kamu layankan ya. Kamu memberi yang kamu beri. Itu apa hanya karena yang saya punya. Mereka sering mengetes. Jadi misalnya ya, mengetes pada istri gitu. Nanti kalau saya bangkrut, gak ada uang, kamu masih sama saya nggak? Atau saya dibuang? Atau sekarang kayak saya ganteng kayak opa-opa, tapi nanti saya jelek kayak opa-opa gitu ya. Opanya P-nya berkurang 1 gitu. Itu kamu masih mau sama saya nggak? Atau cari suami muda yang lain, nah gitu-gitu ya. Sekarang saya pintar, nanti kalau saya pikun, kamu masih mau sama saya nggak? Nah gitu-gitu kan. Jadi itu menguji apa sih? Itu menguji ketulusan. Dan ketulusan itu apa sih? Ketulusan itu yaitu buah dari kebebasan. Kebebasan. Makanya banyak orang itu makin berkuasa, makin sinis. Coba pikir kenapa? Ya karena memang lingkungannya begitu. Lingkungannya itu, ya banyak teman yang mendekati karena ada maunya dan yang dimau itu bukan dirinya dia. Itu namanya udang di balik batu. Kalau kamu punya banyak duit, kamu ada banyak orang di sekeliling kamu yang ingin sesuatu, yang merupakan agenda mereka yang gak ada urusannya sama diri kamu. Kamu hanya dipakai saja. Kalau kamu cantik, kamu akan mendapati ada banyak cowok di sekeliling kamu. Tapi mereka tidak mau kamu, mereka mau tubuhmu saja. Kalau kamu orang yang terkenal, kamu mendapati, kamu itu jadi bunga yang menarik bagi banyak kumbang. Ya, banyak orang deketin kamu kalau kamu itu punya follower di Instagram 20 juta gitu ya. Itu produsen Coca-Cola deketin kamu. Atau kamu sehat dan keren banget kayak Ronaldo gitu ya. Wah, itu banyak orang datang cari kamu gitu. Atau kamu berkuasa bahkan jadi presiden, banyak orang datang ngantri cari kamu. Tapi kamu tahu, kebanyakan mereka tidak tulus. Kemana mereka semua ketika kamu tidak punya apa-apa? Waktu kamu bukan pemain sepak bola yang hebat, masih cupu-cupu ya, masih pemula. Waktu kamu tidak punya duit banyak, waktu kamu tidak sekeren itu, kemana mereka semua? Gak ada kan? Kenapa gak ada? Karena mereka bukan mau kamu. Mereka mau apa yang kamu bisa beri. Mereka mau pakai kamu sebetulnya. Jadi dalam piramida tadi, ya, masih ingat piramida yang tadi itu? Piramida kekuasaan. Itu kamu mungkin berpikir korbannya itu yang di bawah itu. Itu betul banget. Ya, ini semua yang di bawah ini korbannya. Budak korporasi, ya apa semacam itu. Itu ya pasti korban. Tapi yang di atas itu juga korban sistem, jangan salah. Bukan cuma yang di bawah, yang di atas itu juga korban. Kenapa? Karena mereka itu menjumpai bahwa orang-orang itu tidak tulus. Yang di bawah-bawah itu mungkin lebih banyak orang yang tulus sih. Kenapa? Karena mereka nothing tulus juga ya. Nothing to gain juga.
tapi tetap mereka nemenin kamu gitu. Ya, a friend in need is a friend indeed. Ya. Jadi ya, kalau kamu bukan in need, ya, kamu punya banyak lo ditawarkan. Ya, orang banyak di sekeliling kamu. Tapi kamu hanya akan diperalat saja. Dan kamu tidak suka itu. Karena manusia, kata Immanuel Kant, itu tidak bisa hanya diperalat saja, tapi juga harus dijadikan tujuan. So, saya kira itu nasihat yang bijak ya daripada Immanuel Kant. Dan itu menjelaskan kenapa kita tidak suka atau kita tetap berada dalam satu kondisi yang wanting ya, walaupun kita itu sudah punya segalanya di atas. Sebab apa? Sebab ada yang tak bisa dicapai lewat kekuasaan. Kekuasaan itu nggak sama dengan kekuatan, seperti juga kelemahan tidak sama dengan bukan antitesis daripada kekuasaan ya. Dari kekuatan maksud saya. Kelemahan bukan antitesis dari kekuatan, karena kekuatan dan kelemahan bisa ada bersama-sama. Oke, so ini menjadi jelas saya kira. Kekuasaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan kekuatan, artinya orang bisa kuat padahal dia lemah. Ya, itu normal. Tapi saya akan daftarkan beberapa keberatan. Keberatan yang pertama, tapi bagaimana Pak dengan mengembangkan talenta? Bukankah kita terpanggil untuk mengembangkan talenta titipan Tuhan supaya kita unggul, kompetitif, ya? Tingkat kompetitif kita itu jadi tinggi gitu, ya. Lalu apakah orang Kristen lantas kalau merayakan kelemahan, jadi orang Kristen hanya terpanggil menjadi pengikut, menjadi outcast yang ya nggak diajak main dalam dunia ini, nggak diperhitungkan dalam dunia ini, hanya jadi penonton, atau lebih buruk lagi mungkin hanya jadi hamba, jadi babu aja bagi dunia ini, orang Kristen. Apa begitu Pak? Ya karena orang bilang apa ya, orang Kristen itu, ya agama Kristen itu agama para hamba, ya agama budak-budak itu di Romawi itu. Ya betul ya, Romawi itu, orang Kristen itu memang agama hamba tadinya. Nah apa begitu memang panggilan kita? Ya, jadi kalau kita baca surat 1 Korintus, 2 Korintus, temanya kan kayak gitu. Gak banyak diantara kita yang orang-orang hebat, ya. Kita itu orang-orang yang bukan siapa-siapa. Wah ini Injilnya kurang keren ini, ya. Gak bagus ini, tidak memicu semangat untuk berjuang, untuk menjadi lebih baik, untuk bekerja keras, untuk mengatasi kelemahan. Ya, jadi keberatan pertama, bagaimana dengan mengembangkan talenta dan keunggulan? Bukankah kita dipanggil Tuhan untuk mengembangkan titipan Tuhan? Orang Kristen harus be your best dan seterusnya, be the best even. Ya. Saya kira ini tidak kontradiktif. Ya, kenapa? Karena again kita tidak mendapati apa-apa di mana Paulus itu mengatakan jadilah losers, jadilah lemah. Tidak. Paulus tidak merayakan kelemahan sebagai satu hal yang baik dalam dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan jadilah lemah. Hei kamu kuat ya, awas loh. Ya, kuat itu bisa bahaya, bisa jadi sombong, bisa jadi setan nanti. Jadi kamu harus memperlemah dirimu. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Jadi kelemahan itu sendiri dia tidak katakan sebagai otomatis baik. Tetapi kelemahan itu direlatifkan sama dia. Demikian dengan kesuksesan, demikian dengan kekuasaan itu direlatifkan sama dia. Apa yang diabsolutkan? Kebenaran. Itu yang diabsolutkan. Dan dia mengatakan kelemahan itu, di dalam kelemahan memang tidak bisa ada pada saat yang sama kekuasaan. Kuasa itu tetap kuasa Allah, ya. Kelemahan ya kelemahan. Itu antitesis kekuasaan. Tetapi kelemahan itu bisa ada bersama-sama dengan kekuatan. Nah, itu poinnya. Ya, jadi kita masih ingat bahwa kelemahan itu bukan berarti tidak ada kekuatan. Kelemahan itu ada kekuatan. Dan kekuatan dalam kelemahan ini bisa ada bersama-sama dengan apa? Dengan kita setia melayankan talenta kita. Kita setia melayankan talenta kita bisa membawa kita at the very center of history. Tapi bisa juga at the very margin of history. Dan itu relatif, itu nggak terlalu penting. Elu apakah ada lampu sorot di atas elu nyorot elu jadi pemain utama di panggung sejarah,
atau lu cuman ada di pinggiran, itu nggak terlalu penting. Banyak orang Kristen punya paradigma ya, itu dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, jadi orang Kristen harus jadi kepala, nggak boleh jadi ekor, harus jadi pemimpin. Artinya apa? Lampu sorotnya di elu. Wait a minute, dunia ini ada 7,5 miliar manusia. Lu yakin setiap orang Kristen, ada 2,3 miliar orang Kristen dalam dunia ini, 2,3 miliar itu tiap individu ada lampu sorot gitu? Seluruh dunia mesti nonton mereka gitu? Lalu penontonnya 1 orang 1.000 gitu? Nggak logis kan? Bayangin, 1 orang 1.000 yang nonton. Orang Kristen ada 2,3 miliar. Bumi ini apa bisa nampung penontonnya? Kan nggak bisa. Ya, jadi kita nggak bisa dalam ekstrim itu, definitely. Semua orang Kristen tuh penting. Ya benar, semua orang Kristen penting. Tapi semua orang Kristen harus jadi pusat sejarah gitu ya. Pemimpin. Ya nggak bisa lah, siapa jadi pengikut nanti? Tapi ekstrim kedua, enggak lah, itu nggak penting. Kita ini orang biasa-biasa. Kita orang yang bangkrut dalam dunia ini. Orang miskin yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi kita harus memiskinkan diri. Kita kalau berpengaruh harus meletakkan jabatan. Kita itu kalau pintar harus menggoblokkan diri. Kita kalau kaya harus memiskinkan diri. Kita kalau sehat badannya harus melemahkan diri. Ya bukan itu. Ya itu ekstrim kedua. Paulus tadi katakan apa? Itu relatif. Relatif itu apa? Relatif itu artinya kita tuh hidup bukan mengejar jadi berkuasa, bukan mengejar jadi gagal. Kita itu hidup bukan mengejar apa yang dunia kejar. Dunia itu mengejar apa? Naik pangkat dalam piramida itu. Kenapa? Karena cerita mereka begitu. Yang di atas makan yang di bawah. Cerita Kristen apa? Bukan yang di atas makan yang di bawah, kan? Cerita Kristen yang di atas melindungi yang di bawah. Bukan yang di bawah dimanfaatkan dan dihisap. Bukan. Tapi yang di bawah dilindungi, dihormati. Kata Paulus, yang lemah itu justru perlu kehormatan lebih. Perlu perlindungan. Ya. Jadi, anggota tubuh Kristus yang lemah, yang ada di bawah, itu justru tidak menjadi alasan mereka dihancurkan atau dimanfaatkan. Tidak. Dalam lingkungan seperti ini, maka ada di atas, ada di bawah, jadi apex predator, ya, kamu jadi ikan hiu putih, atau orka, atau kamu jadi kepiting, atau jadi kamu, apalah, binatang yang di bawah-bawah dasar laut itu nggak terlalu penting, karena Tuhan menciptakan semuanya. Ya, maka ini saya mengutip John Ruther, gitu ya, all things bright and beautiful, all creatures great and small. The Lord God made them all. Tuhan Allah membuat setiap makhluknya. Mulai dari John von Neumann yang pintar, sampai siapa yang biasa-biasa aja. Mulai dari yang paling ganteng sampai yang paling jelek. Yang paling gendut sampai paling kurus. Yang paling, pandai bergaul sampai yang paling, nggak bisa bergaul. Yang paling pintar ngomong sampai yang ngomongnya belepotan. Semua itu Tuhan yang menciptakan. Dan pancaran kemuliaan Tuhan akan keluar lewat semuanya. All creatures, great and small. Maka saya kira perlombaan Sitius, Altius, Fortius itu ya, lebih lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Itu kayak olimpiade itu. Saya bukan ngomong olimpiade jadi nggak boleh olimpiade, bukan. Tapi maksud saya adalah itu perlombaan dunia. Gitu. Ya, perlombaan makin ganteng, makin pintar, makin kaya, makin kuat, makin berpengaruh. Itu perlombaan dunia. Perlombaan Kristen bukan itu. Perlombaan Kristen makin mengerti hati Tuhan, makin mengerti ada ketidakadilan apa dalam dunia, makin membenci ketidakadilan, makin mencintai keadilan, belajar berbuat baik, berjalan dalam kerendahan hati. Itu panggilan Kristen. Alias apa? Kebenaran. Itu yang absolut. Bukan kesuksesan. Bukan kejayaan. Karena kalau kesuksesan kamu harus tanya, yang sukses siapa? Kalau kamu bilang, panggilan Kristen itu sukses, iya, siapa yang sukses? Pasti maksudnya kamu kan? Bukan segenap ciptaan toh. Nah itu yang kamu mesti pikirkan ulang. Jadi saya bukan memanggil kita untuk
masing-masing, yuk jadi orang gagal, bukan. Tapi juga bukan teologi sukses, yuk jadi orang sukses, juga bukan. Karena itu sekunder. Ya, sukses itu sesuatu yang bisa membawa kepada Tuhan berkenan, bisa juga tidak. Dan yang paling penting, Tuhan berkenan, bukan sukses, bukan gagal. Ya, jadi nggak ada pertentangan dengan mengembangkan talenta. Karena orang itu bisa sangat bertalenta, and yet sebetulnya nggak diterima. Contoh, Kierkegaard itu diterima nggak sih seumur hidup dia? Dia itu punya insight keren banget loh, kreatif banget. Nggak diterima loh dia itu. Nerbitin buku aja, penerbit tuh mikir-mikir, buku lu nggak laku, gue cetak buku lu rugi gue. Nggak apa-apa deh, gue kasih lu duit, kata Kierkegaard. Dia kebetulan banyak warisan dari papanya ya, papanya mati, kasih dia duit banyak banget. Jadi Kierkegaard ini jomblo, kerja gagal, cuman ngandelin warisan, sakit-sakitan, kawin juga nggak jadi, jomblo galau lah, kacau lah Kierkegaard itu ya. Nggak diterima, bukan orang sukses itu dalam hidupnya. Ya sukses juga sih, udah doktor dia, ya. Cuman itu doang suksesnya. Penulis ya gitu doang. Cuman ya nggak sukses lah dalam ukuran dunia. Tapi betul dia nggak sukses di mata Tuhan. Ya, nah itu sesuatu yang kita perlu pikir ulang ya. Jadi apa itu sukses? Dan panggilan orang Kristen ya tentu bukan entah jadi di bawah atau jadi di atas. Bukan itu relatif. Tuhan bisa pakai semua yang ada dalam posisi manapun. Ya itu bukan paling penting. Walaupun bagi dunia ini itu paling penting. Ya, pursuit of happiness itu. Tapi kita bukan pursuit of happiness, panggilan hidup kita orang Kristen. Tapi kita pursuing God's holiness. Kita pursuing God's will. Ya, kita pursuing shalom. Kita ini adalah orang-orang yang terpikat oleh keindahan Tuhan. Bukan orang-orang yang sudah senep sama penindasan, ditindas di bawah terus. Kapan giliran gue di atas penindas? Bukan itu panggilan kita. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini juga bukan berarti yang kedua, orang Kristen itu terpanggil untuk menjadi keset. Ya, membiarkan diri diinjak-injak oleh mereka yang jahat. Dengan demikian kita malah menjadikan kejahatan merajalela gitu. Terus kita bilang apa? Dengan mental budak, kata Nietzsche itu ya, menjijikkan sekali. Saya setuju sama Nietzsche dalam hal itu. Memang orang Kristen kalau punya mental begitu ya harus bertobat. Karena beberapa orang Kristen punya mental, gak apa-apa kita lemah, gak apa-apa kita diperlakukan tidak adil, gak apa-apa lah kita bersabar, kita dibeginikan dalam dunia oleh orang-orang jahat, gak apa-apa, yang penting Tuhan melihat, nanti Tuhan akan kasih kita imbalan di surga. Itu menyembunyikan arogansi yang menjijikkan juga sebetulnya. Ya, Nietzsche betul dalam hal itu. Jadi orang-orang Kristen ini seringkali pasif agresif, ya. Gak apa-apa dah gue diinjek-injek, gue sabar lah, memang nasib gue begini, dan seterusnya. Itu unacceptable sikap seperti itu ya saya kira. Orang Kristen tidak dipanggil menjadi keset, karena saya kira itu menjadikan kita memanjakan dosa orang lain. Tidak ya. Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita mesti melawan. Ya, kita mesti menunjukkan yang salah itu salah. Tapi bukan hanya ketika kita diperlakukan tidak adil, tapi juga orang lain diperlakukan tidak adil. Kita juga mesti bersuara. Ya, bersuara bagi mereka yang bisu. Jadi intinya bukan jadi keset gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita kalaupun memberikan diri diinjak-injak, kalaupun kita itu berkorban seperti Paulus katakan, ada tujuannya. Supaya kamu menjadi baik. Supaya kamu berhenti berbuat jahat. Supaya kamu boleh menjadi kuat. Itu tujuannya. Kalau tujuan nggak tercapai, caranya harus diganti. Itu aja. Karena ini nggak mutlak kok. Kita bukan punya mental mau jadi martir. Ya, bukan. Itu bahaya sekali mental martir itu. Oke? Jadi itu bukan panggilan kita menjadi keset. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk kepada tema yang berikutnya. Jadi apa yang bisa dicapai lewat kelemahan? Kalau tadi apa yang tidak bisa dicapai lewat kekuatan, sekarang apa yang bisa dicapai lewat kelemahan yang tidak bisa dicapai lewat kekuatan? Banyak hal saya kira. Ya, kelemahan, vulnerability, itu membuka banyak pintu. Ya, kerapuhan membuka banyak. Kerapuhan itu sendiri kita tidak boleh cari-cari ya. Aduh, saya ini kok kuat dalam segala hal ya. Saya ini orangnya pinter, percaya diri,
Saya ini orangnya tidak cengeng, pemberani. Saya harus belajar supaya memahami isi hati orang yang penakut. Saya harus jadi orang yang penakut. Saya harus jadi orang yang tidak jujur. Saya harus jadi orang yang goblok. Ya enggak ya. Itu bukan tujuannya saya mengangkat tema vulnerability. Tidak ada panggilan be vulnerable, nggak ada panggilan begitu dalam Kekristenan. Ya, tapi yang ada panggilan menjadi jujur. Jujur dengan apa? Termasuk ini. Jujur dengan apa yang dunia ini sangkali. Dunia yang mengagungkan kekuatan itu malu sama kelemahan. Dunia yang mengagungkan kepastian, dia menyembunyikan keraguan. Kenapa? Ya karena kalau ragu-ragu dimanfaatkan sih, dibodoh-bodohi, dimanipulasi. Kalau dia lemah, diinjak-injak sih. Kalau dia dalam posisi bawah, dihisap sama yang atas. Ya maka orang menyembunyikan vulnerability. Ya. Dan ini munculnya banyak wajah. Di antaranya dosen lagi jelasin, ya. Kadang-kadang bisa being vulnerable. Kenapa? Karena misalnya ya, mahasiswa tanya sesuatu pertanyaan dia nggak expect misalnya. Wah, pertanyaan ini basic banget. Kok ternyata gue nggak ngerti ya. Aduh, kalau gue jawab, aduh saya nggak ngerti gitu ya. Kamu nanya apa sih? Wah, nanti pada orang mempertanyakan kredibilitas saya gitu ya. Gitu aja dia nggak tahu ya. Dia ini becus apa enggak sih jadi dosen gitu aja nggak ngerti gitu ya. Wah, itu disembunyikan. Terus kemudian mulai menakut-nakuti, mengintimidasi mahasiswa. Dengan apa? Kasih keluarin istilah-istilah, ya, buku atau digertak, dibikin bingung, mahasiswa dibikin jadi kayak kelihatan goblok. Padahal itu untuk menutupi dosennya memang ada kegoblokan tersendiri yang mau ditutupi. Nah, ini permainan seperti ini sesuatu yang membosankan sekali. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menutupi kerapuhan kita. Mahasiswa juga seringkali menutupi kerapuhan ya dalam konteks ini. Jadi nggak ngerti, diam-diam. Kenapa? Karena kalau saya diam-diam bisa dosen itu ragu, ini orang ngerti nggak ya kok dia diam-diam? Ini orang goblok atau pinter ya? Itu masih misteri. Tapi kalau dia buka mulut, nanya, wah ketahuan gobloknya, jadi kepastian sekarang. Jadi dia nggak mau. Maka banyak mahasiswa yang nggak tahu diam-diam. Ya, jemaat juga begitu. Ya, mahasiswa teologi juga begitu. Saya kira itu membosankan sekali. Kenapa? Sampai lu tua, itu lu nggak maju. Ya, maka saya kira penting buat kita untuk berdamai dengan kelemahan, berdamai dengan vulnerability kita. Vulnerability itu bisa muncul dalam berbagai hal, kebingungan tadi saya udah katakan ya, epistemic vulnerability. Tapi bisa juga dalam hal ketuaan. Ya orang tuh makin tua, makin lemah, makin lamban, makin banyak lupa. Accept that. Tuhan menciptakan Anda begitu. Terima itu. Kita semua diciptakan Tuhan begitu sebagai manusia. Ya, ada expired date-nya, ada umurnya. Gak apa-apa. Itu indah di mata Tuhan. Tuhan bikin begitu kok. Ya, walaupun juga ada dimensi dosa, ya, karena kematian itu ada dimensi dua, ya, satu natural, satu dosa. Ya natural itu ya creational lah, Tuhan menciptakannya. Tapi juga ada dimensi sebagai penghukuman. Tapi yang penghukuman ini kan sudah nggak ada, karena Kristus sudah mati bagi kita. Ya, jadi itu sudah ditanggung oleh Kristus. Tuhan sudah berkenan untuk melihat kita dari kacamata kebenaran Kristus, ya, yang sudah diimputasikan kepada kita. Jadi saya kira ini nggak perlu menjadi persoalan buat kita. Tapi sisanya itu ya kita masih terima. Memang manusia banyak vulnerability, ya, dalam banyak hal dia bingung. Ya nggak usah pura-pura yakin loh, memang bingung ya bilang aja saya bingung gitu. Loh, tapi saya pemimpin, masa pemimpin memperlihatkan kebingungan? Loh, masa pemimpin menutupi kebingungan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan juga. Ya pemimpin juga tidak berwawasan seluruh dunia dia tahu kan. Ya dia bingung ya nggak apa-apa. Kalau nggak pernah bingung, malah justru kelihatan jelas-jelas dia jaim. Jelas-jelas dia itu pencitraan. Ya, mana ada manusia sempurna, nggak pernah bingung, nggak pernah takut, nggak pernah nggak pernah melakukan hal yang memalukan dan seterusnya. Ya pasti ada lah. Ya, makanya saya kira Yesus ya itu menjadi teladan kita.
Memang Yesus nggak pernah berdosa, tapi Yesus itu bukan berarti nggak pernah takut atau nggak pernah sedih. Saya percaya juga bukan berarti nggak pernah bingung. Ya. Yesus itu pernah takut loh di Taman Getsemani ya. Dia takut dan dia mengutarakan itu kepada murid-muridnya. Dan dia bukan bilang, Petrus, kamu ada apa mau saya doakan? Saya mau doa syafaat nih, saya doakan kamu ya. Kamu apa yang saya bisa dukung? Bukan. Dia bilang, Petrus tolong dong doakan saya takut nih. Yesus itu pernah takut. Bayangkan, you can imagine, Allah semesta alam. Nah, vulnerability seperti itu ya, membuka pintu apa? Banyak hal saya kira. Coba kamu pikir deh, kalau kamu ketemu orang ya, lalu orang itu membuka dirinya yang vulnerable. Terus kamu kira-kira jadi apa yang kamu bisa berelasi sama dia yang sama orang lain nggak bisa? Banyak kan saya kira. Karena kepada orang seperti itu kamu bisa approach. Ya, kepada orang seperti itu kamu bisa punya fellowship. Kamu nggak bisa approach orang itu yang serba pendekar, serba hebat gitu. Itu cuma bagus ditonton. Ya, orang itu kalau sempurna banget itu bagus ditonton aja. Jadi teman ya nggak bisa lah. Dan saya percaya nggak ada orang kayak gitu. Makanya orang yang kayak menampilkan citra serba sempurna, biasanya menjaga jarak. Kenapa? Kalau jarak dekat, pesonanya hilang. Karena jarak dekat itu banyak nggak sempurnanya manusia itu. Tapi kalau kita berdamai dengan vulnerability, ya saya kira kita akan terbuka bahwa being vulnerable ya, atau menerima vulnerability itu sesuatu yang sangat dahsyat ya, sangat powerful. Kenapa? Karena vulnerability itu adalah bagian apa yang tadi kita angkat dalam Korintus. Bagian dari truth, kebenaran. Dan kita selalu harus pro kepada kebenaran, pro veritas. Ya, melayani kebenaran dan bukan melawan kebenaran. Saya kira kalau kita itu menyembunyikan ya apa-apa yang kita malu, kita bingung, kita merasa nggak bangga sama itu kita melawan kebenaran. Ya, tapi kalau kita itu apa adanya, saya kira kita itu melayani kebenaran, pro kepada kebenaran, dan itu membuka banyak pintu ya. Kelemahan itu adalah kekuatan. Ini tema kita, kekuatan dari kelemahan. Kelemahan itu kekuatannya apa toh? Seperti kekuatan itu kelemahannya apa? Kekuatan itu ada kelemahannya. Kelemahannya diantaranya, orang kalau berhadapan dengan orang lain yang serba sempurna ya, dia itu kurang bisa aslinya kurang keluar. Ya, karena dia cenderung jaim juga. Ya, jadi dia cenderung itu nggak mau tanya, misalnya deh ya, ketemu sama kayaknya dosennya pinter banget gitu. Pertanyaan goblok-goblok itu dia gak mau keluarin gitu, karena aduh kayaknya malu banget gue, pertanyaan gue cupu banget gitu. Tapi kalau dia kumpul sama temennya sama-sama bodoh gitu ya, terus dia keluar semua dengan lebih jujur, semacam itu ada kekuatan dari kelemahan. Tapi juga ada kelemahan dari kekuatan kan ya, itu tadi juga ya, yaitu yang kuat itu ada kelemahan, dia nggak bisa penetrate, dia nggak bisa mendekati itu orang-orang yang memang yang memang butuh didekati. Dan alangkah bodohnya kalau itu pura-pura gitu. Jadi kalau pinternya, hebatnya, beraninya itu ternyata pura-pura gitu. Dia juga sebenarnya nggak itu, dia cuma pencitraan aja. Itu kan double bodoh ya, saya kira. Karena dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan dari kelemahan, sembari dia memalsukan kekuatan. Itulah saya kira seperti yang Yesus katakan. Engkau memiliki seluruh dunia mungkin, tapi engkau kehilangan nyawamu. Ya, yang lebih penting itu malah hilang. Oke, ya itu kira-kira yang saya bisa bagikan. Nah sekarang saya mau menjawab pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan masuk. Bisa elaborate lagi statement ketulusan adalah buah dari kebebasan. Ya, jadi maksud saya adalah begini. Ketulusan dalam kita bersahabat, ketulusan dalam kita memberi penilaian. Saya suka lagu ini, ya. Saya rasa orang itu punya poin, ya, dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang tulus itu akan bisa muncul dengan satu syarat,
Yaitu apa? Yaitu ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan ya, semua itu serba dipaksakan. Kalau orang menjawab berbeda dipermalukan, lalu orang itu dikasih penalti kalau menjawabnya itu berlawan dengan meta narasi partai. Wah, itu bisa semua yang terjadi pura-pura saja. Dan itu kontra daripada kehidupan, saya kira. Ya, itu tidak menghidupkan, tidak mempertumbuhkan. Karena semuanya itu hanya kepura-puraan. So tadi ketulusan itu saya kira anak daripada kebebasan. Ya, seperti pepatah Prancis mengatakan cinta itu juga adalah anak dari kebebasan. Ya, saya kira ketulusan juga sama, anak dari kebebasan. Oke, semacam itu. Dan di bawah intimidasi tidak ada kebebasan. Maka di bawah intimidasi nggak ada ketulusan. Atau di bawah iming-iming, atau di bawah jaim. Intimidasi bisa banyak macam ya, nggak cuma pistol tondok. Pistolnya itu kan meledakkan kepala kamu. Tapi ada ancaman yang lain. Misalnya, diketawain. Diketawain itu bisa kematian atau neraka juga bagi beberapa orang. Ya, diketawain, gak dianggap, posting-posting sesuatu di Instagram dicuekin, gak ada yang nge-like gitu ya. Itu bisa menakutkan bagi beberapa orang. Ya, cyberbullying dan segala macam. Nah, itu sesuatu yang orang bisa bisa mempermainkan itu. Ya, mempermainkan penerimaan sosial. Nah, bayangkan kalau orang dalam situasi di mana dia sangat punitif gitu ya, punitif banget gitu, atmosfernya sedikit-sedikit dilecehkan, ya sedikit-sedikit dimarahi atau dikucilkan, ya tidak ada kebebasan. Dan tidak ada kebebasan di situ, jadinya tidak ada ketulusan juga. Karena orang itu melakukan segalanya itu untuk efek, ya supaya dipandang, supaya nggak dihina, supaya tidak dikucilkan, supaya tetap diterima. Ada ketulusan, ya tragedi. Bagaimana jika kita vulnerable tapi justru dimanfaatkan? Exactly, vulnerable bisa dimanfaatkan. Atau kita harus membuka diri. Tergantung trust kita terhadap orang, tergantung ya mungkin ya. Trust terhadap orang, kenyataannya kecuali semua pemain mengikuti aturan main ini, maka tampaknya orang yang vulnerable mungkin itu. Exactly. Yesus menunggu sampai seluruh dunia mengikuti aturan main ini apa tidak? Tidak. Ya, Yesus tidak menunggu sampai seluruh dunia mengikuti aturan main ini baru dia membuka diri terhadap vulnerability, dia kemudian merelatifkan kelemahan dan kekuasaan. Tidak. Dia tidak menunggu. Dia offer himself, menawarkan dirinya sebagai pemberian yang bisa dibuang, yang bisa diinjak-injak, yang bisa dihina, yang bisa disalah mengerti. Ya, itulah teladan kita, Yesus. Yesus itu jelas dikhianati sama Petrus. Kenapa? Karena dia meletakkan dirinya bisa dikhianati. Yesus itu bisa dibuat menderita, makanya dia menderita. Ya, jadi kalau kamu mau meneladani Kristus, saya kira ya kamu harus mempercayakan diri kepada Tuhan dalam hal ini. Dan saya kira itu justru adalah intisari daripada being vulnerable ya. Intisari dari being vulnerable adalah jadi bisa ditolak, bisa gagal, bisa dimanfaatkan, bisa diinjak-injak, dan bisa dipermalukan dan seterusnya. Ya, tergantung vulnerability apa kan, social, epistemik, dan macam-macam lah. Semacam itu. Tapi juga, again, ya, jangan bodoh, karena panggilan kita bukan jadi keset. Jadi kalau kita lihat ya, orang lain ini betul-betul ini predator ini. Ya, kamu jangan turut dalam dosa dia ya. Itu semacam begitu. Jadi misal ya, contoh konkret ya. Orang itu bisa vulnerable dalam urusan finansial, ekonomi gitu. Misalnya apa ya, dia terbuka untuk dikorupsi kepada dia punya direktur keuangan gitu kan. Makanya direktur keuangan kan harus orang yang bisa dipercaya ya. Karena kayak itu ada vulnerable position gitu kan dalam perusahaan, kayak duitnya gitu kan. Ya kamu jangan kayak ini Pak Yadi ngajarin harus being vulnerable. Jadi oke. Ini direktur keuangan saya ini sudah terbukti nyolong di 10 perusahaan sebelumnya. Dan di perusahaan saya juga dia pernah nyolong
duit 100 juta gitu ya, saya percayakan dia 100 miliar deh, soalnya harus berani vulnerable. Ya jangan gitu, itu namanya kamu apa ya, itu namanya kamu turut dalam dosa orang lain, itu namanya kamu memfasilitasi dosa. Itu bukan panggilan kita sih ya. Jadi being vulnerable di sini, oke, ini bukan lari ya, bukan lari dari prinsip yang tadi, tidak. Karena Yesus sendiri juga bukan mencobai murid-muridnya. Yesus tidak mencobai murid-muridnya, ya. Tapi Yesus meresikokan untuk being vulnerable di dalam interaksi dengan murid-muridnya. Misal, tadi dia itu minta Petrus berdoa buat dia waktu dia lemah, waktu dia takut. Terus Petrus ngapain? Bobo, nggak berdoa dia. Dia menolak permintaan Yesus, ya kan? Yesus itu merasa kesepian ya, bahkan dia bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang dilakukan murid-muridnya? Meninggalkan dia, exactly. Semacam itu. Ya, jadi saya kira Yesus itu juga tidak dalam posisi dia itu bodoh, dalam artian dia memfasilitasi dosa orang, tidak. Tapi dia dalam posisi agar dia bisa mempercayai orang, dia mau tidak mau harus melewati being vulnerable. Nah, itu. Ya, jadi mempercayakan diri ini beberapa hal yang berbeda yang kita harus dengan hikmat memilah. Ya. Kurang lebih itu kira-kira jawaban saya. Jadi tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya bukan supaya saya ditindas atau supaya saya tidak ditindas, bukan. Tapi supaya orang lain boleh melakukan yang benar. Boleh berhenti melakukan yang jahat. Orang lain boleh bertumbuh. Itu tujuannya. Dan supaya dalam dunia ini ada shalom. Itu tujuannya. Dan lewat kelemahan banyak hal bisa dilakukan loh. Contoh tadi ya, saya kasih contoh praktis deh sekarang. Ya, ini sekarang contoh praktis supaya kita mendarat. Saya tadi kasih contoh dalam dunia akademis. Dosen itu menjelaskan. Coba bayangkan, kalau dosen itu open terhadap vulnerability. Apa sih yang bisa dilakukan, yang nggak bisa dilakukan kalau dia itu selalu tampil kuat, gitu, selalu tampil kayak serba tahu, serba menguasai. Banyak hal loh. Contoh ya, front-end science. Orang itu dalam mengerjakan penelitian, ya, riset yang paling gitu ya, paling depan gitu, garda depan. Orang itu nggak tahu apa-apa gitu. Ya, saintis itu nggak tahu lebih banyak daripada orang di jalanan mengenai COVID zaman ini. Ya enggak lah ya. Mungkin setahun yang lalu ya. Saintis itu nggak tahu lebih banyak daripada orang di jalanan mengenai COVID. Kenapa? Karena hal yang baru. Artinya dia sama bodohnya, kurang lebih begitu. Nah, kalau dia berlaku jaim, dia berlaku sok kuat, akhirnya apa? Dia tidak mengakui ketidaktahuannya. Akhirnya dia merasa tidak nyaman dengan kebingungan. Dan akibatnya apa? Dia buru-buru menjawab pertanyaan dengan pengetahuan yang sudah ada dan salah. Jadi penelitian garda depan itu selalu harus melibatkan satu sikap ilmuwan itu merasa nyaman dengan epistemic vulnerability, ya, kerapuhan epistemik. Yaitu dia bisa salah. Dan dosen waktu menjelaskan di kelas, kalau dia open terhadap itu, dia salah terus dia bilang, oh iya gue salah, ya udah gitu. Dia nggak terus malu, menutupi, jaim, balas mengintimidasi mahasiswa, tidak. Tapi dia, oh iya gue salah, ya, gue goblok ya. Gila, gini doang gue salah gitu. Wah, dasar. Ya nggak apa-apa, terus udah move on aja. Suasana belajar kan akan jauh lebih bagus gitu. Lalu mahasiswa juga jangan kayak, wah dosennya goblok terus diketawain, terus apa ya, dia menganggap dosennya betul-betul lebih goblok dari dia, yang mana sebenarnya dia dalam banyak hal lebih goblok dari dosennya juga. Nah itu jadi nggak belajar juga. Jadi saya kira itu semua terpicu oleh apa sih? Karena orang memuja kekuatan. Ya, tapi kalau orang sudah
terlepas dari hipnose itu ya, pemujaan kekuatan, banyak hal terbuka loh dalam hidup kita. Kalau kita bisa sama-sama bodoh di hadapan problem scientific. Seperti anak kecil, seperti Newton bilang ya. Newton bilang, saya ini cuma seperti anak kecil yang pungut kerikil dari pinggir laut dan mengamati-amatinya, sementara lautan yang luas terbentang di depan saya. Dia bilang. Maksudnya apa? Banyak hal yang wonderful dalam dunia ini yang gue sama sekali nggak tahu. And it's fine. Dan kerikil ini pun gue cuma mengamati dengan penuh rasa ingin tahu, that's it. Saya kira waktu Einstein itu disprove teorinya Newton dalam beberapa region ya, waktu region kecepatan tinggi banget kan, teorinya Newton nggak sukses memprediksi. Einstein itu waktu berhasil memprediksi itu dan bikin teorinya, Newton saya kira akan sangat happy bahwa ditunjukkan kesalahannya. Dia akan happy banget. Ya, seperti anak kecil itu, seneng lihat, wow ternyata ya, gua salah gua bener itu nggak ada gunanya lah, itu nggak terlalu penting. Tapi yang penting gua tahu wawasan yang baru gitu. Nah ini perlu apa? Berdamai dengan kelemahan. Dalam hal ini kelemahan epistemik, kelemahan moral, lebih-lebih lagi kelemahan moral. Kita kadang-kadang ini kan punya wawasan yang jahat tapi nggak sadar gitu. Kenapa? Karena ya praktik kita kuno gitu ya. Misalnya kayak perbudakan. Perbudakan itu dulu dilakukan dengan polos loh. Orang nggak tahu itu berapa jahat gitu. Karena mereka mengasumsikan manusia itu ya harkat martabatnya beda-beda. Gitu. Orang negro ya beda lah sama orang putih. Dan segala macam. Nah itu kamu bisa bayangkan ya. Sikap orang ketika memuja kekuatan itu sama. Defense gitu. Dan menyerang balik. Dan ingin mempertahankan bahwa perbudakan itu legal. Bahkan kutip ayat Alkitab. Ini memang mereka keturunan Ham. Memang mereka itu untuk diperbudak. Afrika Selatan itu contohnya. Afrika Selatan itu orang reform gitu. Ya, orang-orang reform Belanda itu. Dutch reform. Saya sendiri banyak dengar Dutch reform. Ya. Mereka itu pakai teorinya Kuiper dan segala macam menjelaskan orang kulit hitam di Afrika Selatan itu memang harus ada separatisme. Apartheid. Itu apartheid ya separatisme. Jadi kebudayaan itu masih berkembang masing-masing. Itu pakai teorinya Kuiper. Ya, dan saya bukan ngomong sesuatu yang menjelek-jelekan Kuiper yang udah mati, ya, tapi saya sendiri banyak dengar Kuiper. Tapi poin saya adalah bisa begitu gitu. Kenapa? Karena ingin membenarkan diri. So, setelah sejarah berlalu ya, itu Afrika Selatan peristiwa apartheid kan sudah berlalu lama ya. Ya sekarang jadi jelas ya, orang lihatnya ya konyol banget sih dulu membenar-benarkan diri seperti itu ya. Zaman sekarang sudah terbuka itunya, wawasannya. Tapi pada zaman itu nggak sejernih itu loh mereka melihat. Kenapa? Karena belum bertobat. Dan pertobatan ini perlu apa? Moral vulnerability itu kamu terima. Dan banyak yang lain lah, social vulnerability. Orang mau terus diterima, dihormati. Akhirnya banyak hal ditutupi. Ditutupi, disangkali, lalu bersikap munafik. Seperti yang Paulus katakan lah mengenai Petrus. Aku menegur Petrus, kata Paulus dalam surat Galatia. Karena dia munafik, ikut terseret dengan kemunafikan mereka. Kayak apa? Waktu orang dari golongan Yakobus datang, terus melihat Petrus kok duduk makan sama orang yang tidak bersunat, Petrus mendadak kayak, gue gak kenal lu, sorry aja, terus dia pasang muka kuda gitu, kayak seolah-olah gak kenal. Padahal biasanya akrab-akrab ya. Mungkin apalah, main capsa bareng gitu. Terus sekarang kayak pura-pura gak kenal. Itu Paulus marah betul gitu. Dia marahin tuh Kefas. Nah, itu kamu bayangin ya. Kita gak diceritain sih Kefas menerimanya gimana. Tapi kamu bisa bayangin kalau Kefas membenarkan diri gitu. Paulus, kamu masih belum bertobat aja, gue udah jadi rasul ya, dan segala macam. Dia membenarkan diri ya, cerita kekristenan jadi beda tuh zaman sekarang. Saya kira kan tidak ya. Jadi saya kira ini merangkuh atau berdamai dengan vulnerability itu saya kira banyak kelebihannya, banyak kekuatannya. Yang tidak bisa dicapai lewat terus-terusan mau tampil kuat, terus-terusan mau tampil serba sempurna. Ya,
Oke, tapi ini bukan berarti kamu jadi keset, memfasilitasi dosa orang lain. Bukan. Ini juga bukan berarti kamu yang udah kuat memang pura-pura jadi lemah gitu ya, karena sekarang lemah itu mulia. Enggak, lemah itu tidak mulia. Seperti kematian ya tidak mulia, penyakit tidak mulia, kebodohan ya tidak mulia. Semacam itu. Tapi kalau itu adalah kenyataan, ya kamu harus akui. Dan itu kan membuat kamu malu, kamu gamang, kamu merasa takut, mungkin bimbang. Nggak apa-apa. Jalani. Karena kita itu adalah harus selalu pro kepada kebenaran, kata Paulus. Pro kepada veritas. Dan bukan melawannya. Ya, kita bukan mengejar atau mendewakan itu kesuksesan atau kendali atau kekuatan, kekuasaan, bukan. Tapi kita itu masih pro kepada Tuhan, kebenaran, keadilan, keindahan, kebaikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang terus memimpin PA-PA yang diadakan pada setiap hari Rabu dan juga pembelajaran kami akan Alkitab melalui media yang lain. Kiranya pada malam hari ini segala penyadaran yang kami sudah alami tidak kami lupakan. Tapi kami boleh perbincangkan, kami boleh obrolkan dengan orang lain, kami boleh praktikkan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga melalui ini pun Tuhan boleh membentuk sesuatu dalam diri kami dan dalam dunia kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.